kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang akan mengajari kami apa yang dari hati-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian kepada anak-anak-Mu. Dan biar kami hidup sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengerti kami, berikan segala kemuliaan bagi-Mu. Karena hanya Engkau yang layak menerima semuanya ini. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amen. Silakan duduk, saudara. Siapa yang diberkati dari tadi malam diberkati Tuhan, luar biasa. Saya ingin tidak banyak yang formal hari ini sebetulnya. Saya ingin ngobrol dengan saudara dari hati ke hati. Semalam begitu pulang, badan saya lelah sekali. Tapi saya ambil waktu, saya ambil Alkitab. Saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan, terutama untuk acara nanti malam, karena itu merupakan finalnya. Dan ada sebuah tindakan profetis, seperti menubuati dirimu sendiri, bahwa Anda dan saya akan masuk bahtera. Nanti pada waktu acara keluar, saya beritahu dulu saudara ya, waktu selesai semua, waktu keluar, sebetulnya kalau Anda perhatikan, itu akan seperti Anda masuk bahtera sebetulnya, karena ada pintunya ya. Nanti itu pintu akan dibuka, dan saudara akan masuk ke dalam. Jadi ke dalam masuk bukan dengan dorong-dorongan, bukan dengan ketawa-ketawa, juga bukan dengan, tapi dengan serius Anda berkata, aku keluar ini. Dan khusus Pak Yusak tadi berpesan, tidak usah salaman dengan hamba Tuhannya, karena nanti tangannya bodoh, tidak kuat. Dan yang kedua memang bukan itu tujuannya, tidak untuk salaman dengan hamba Tuhannya. Kami akan berdiri di setiap pintu, ada tanpa disengaja, itu di dalam itu ada 7 pintunya. Jadi kami akan berdiri di tiap pintu, sekedar untuk mempersilahkan Anda masuk. Semua tindakan profetis, kerjakan segala sesuatu dengan iman dan percaya. Maka Anda akan terima benefit, keuntungan yang luar biasa dari Tuhan. Amen, saudara. Nah, tadi malam ketika selesai acara, saya lagi belajar firman, karena saya dapat tugas juga menjelaskan tentang 4 meterai dan sebagainya. Lalu kemudian anak-anak saya masuk ke kamar saya. Dan yang paling gede ngomong begini, ayo papi cerita dong, tadi apa yang terjadi. Jadi mereka lagi antusias gitu. Lalu kemudian itu rupanya jadi bahan pembicaraan di antara anak-anak. Dan keponaan-keponaan juga pada bicara begitu ya. Lalu dari semua kesaksian itu saya orang yang diberkati sekali. Saya senang dengar mereka. Saya bilang, ayo kalian cerita dulu, dapatnya apa. Jadi akhirnya pagi ini saya bisa mengumpulkan cukup banyak input dari anak-anak kecil, apa yang mereka dapatkan. Ada yang lihat kakaknya diberi bendera besar gitu ya, tapi nggak diberi senjata. Ya, mungkin terlalu garang sehingga kalau diberi senjata gawat, saudara. Ada yang diberi senjata yang aneh-aneh. Ada yang satu lagi anak saya diberi kerudung gitu, badannya dikerudungin badannya itu. Pokoknya macam-macam mereka cerita. Satu lagi dari anak-anak itu ya, satu ngomong begini. Ngomong sama orang tuanya. Wah, dia bilang, itu Om Petrus Agung itu dicintai Tuhan. Loh kamu kok tahu? Iya, aku lihat berkali-kali. Pokoknya kalau Tuhan sudah jalan-jalan lagi berkati, dia nyebut, dia panggil nama Tuhan aja, Tuhannya berhenti, langsung di depannya dia. Dia mau ngomong apa, diperhatikan. Saya berkata, lumayan. Saudara ya Pak? Loh iya dong, diperhatikan. Orang dia bilang, Tuhan lagi naik ke atas tiba-tiba. Dia menyebut Yesus saja, langsung berhenti. Diperhatikan mau ngomong apa dia. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, menurut saya sebetulnya semua kita juga dicintai Tuhan, saudara ya. Saya mungkin orang yang bersyukur, beruntung, berbahagia karena ada anak kecil yang bukan, menurut saya tidak ada tujuan apapun untuk mengambil hati saya sehingga harus mengarang cerita yang seperti itu. Tapi buat saya itu merupakan blessing. Bagaimanapun Tuhan memperhatikan akan hidup kita.
Minimal kalau Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan mengerti semuanya, saya yakin itu merupakan bukti kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Lalu dari anak-anak itu mulai ngobrol. Anda tahu apa yang mereka suka? Mereka bilang, wah itu dong, harusnya itu keren begitu. Wah, anak-anak kan suka yang action, saudara ya. Wah, mesti begitu dong. Itu keren katanya. Lalu kemudian kami cerita. Lalu saya ceritakan kepada mereka beberapa hal. Nah, pagi hari ini saya nggak tahu lah. Saya digerakkan Tuhan cerita sedikit kepada saudara. Sesuatu yang menurut saya akan punya benefit cukup besar bagi hidupmu kalau Anda mengerti hal-hal yang saudara perlu mengerti pagi ini. Karena dalam kehidupan kita ada waktu-waktu di mana Tuhan Yesus sendiri itu mengunjungi kita. Seperti kejadian 2 hari terakhir ini. Ada kunjungan Tuhan yang luar biasa. Nanti malam kalau Tuhan izinkan, saya mau satu teman berikan kesaksian kalau Tuhan mau. Kalau tidak, mungkin saya akan ceritakan apa yang dia lihat, yang dia saksikan dari Tuhan dalam hari-hari ini. Itu luar biasa. Makanya saya berkata, saudara, rasanya ya dunia ini, juga bangsa negara kita ini, akan melewati suatu masa yang tidak mudah. Karena itu semua tanda, semua persiapannya sudah Tuhan berikan sejak awal. Nah, saya sempat cerita dengan anak-anak tadi malam tentang fungsi yang memang aneh sekali. Coba Anda lihat di 1 Tawarikh pasal yang ke-24. Tidak Anda akan jumpai di bagian lain dari firman Tuhan. 1 Tawarikh 24 ayat 5 saya akan bacakan. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab, perhatikan, ada istilahnya pemimpin-pemimpin kudus dan siapa? Pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Nah, tadinya ini ayat saya nggak ngerti sama sekali. Tapi waktu kami sedang dalam persiapan sekian bulan untuk mengadakan acara ini, sebetulnya acara ini tercetus. Itu baru di bulan Agustus yang lalu. Dan biasa. Tidak berlebihan ketika Pak Yusak berkata bahwa kami ini seperti puntung. Artinya seperti kayu yang habis terbakar itu dan dicabut, ditarik. Seperti puntung. Karena masing-masing mengalami, waduh, saya nggak bisa cerita saudara, mengerikan sekali. Dan baru kalau Anda perhatikan, karena gejolak yang begitu mengerikan, baru di bulan Oktober, pertengahan atau minggu ketiga, baru kami berkata, teruskan. Sementara saya mengerti, beberapa kota sudah mulai siap mau datang ke Semarang, dan hotel-hotel mulai di-booking waktu itu. Tapi tidak ada orang tahu bahwa kepastian baru terus itu bulan Oktober yang lalu. Jadi praktis kerja keras kami dengan kecepatan tinggi itu hanya 2 bulan, saudara. Dan sebetulnya tidak cukup. Makanya 2 malam ini ketika saya lihat apa yang Tuhan kerjakan, saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena anugerah-Mu, tidak bakal ini terjadi, saudara. Nah, pada waktu kami mendoakan itu, tiba-tiba muncul seperti, loh, kenapa mesti 2 orang yang mimpin pujian dan penyembahan? Lalu kemudian Pak Yusak mendapatkan ayat ini. Dan waktu kami doakan sama-sama, ternyata ini beda. Yang namanya pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Ini karena fungsinya berbeda. Bukan karena jabatannya mana lebih tinggi. Bukan semata-mata itu, tapi fungsinya berbeda. Pemimpin Allah itu gini. Orang yang bertugas menyiapkan jemaat. Maaf, pemimpin kudus ya. Orang yang bertugas menyiapkan jemaat untuk menyambut Tuhan. Itu pemimpin-pemimpin kudus. Jadi jemaat disiapkan.
Nanti kalau jemaat sudah siap, maka pemimpin-pemimpin Allah ini yang berfungsi mempersilahkan Tuhan itu turun dan hadir. Ternyata itu dua, saudara. Nah, itu yang dua-duanya dicoba dia berkata, begini caranya. Dan itu yang kami kerjakan sebetulnya. Nah, lalu kemudian anak-anak saya tanya begini, nah papa bagiannya apa? Saya berkata, Tuhan memberikan tugas sebagai pemimpin-pemimpin Allah. Jadi, Pak Samuel yang menyiapkan jemaah dulu, kalau Anda perhatikan ya dengan pujian, nanti ada titik tertentu diserahkan saya, maka itu akan mempersilahkan Tuhan turun dan kerja. Sebetulnya di gereja, satu orang itu harusnya bisa merangkap dua-dua. Karena itu sebetulnya akan luar biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian mereka tanya. Ada yang tanya gini. Om, katanya, itu selendang itu rasanya kayak apa? Kok dilempar-lemparkan ke orang? Wah, asik banget tuh. Keren, katanya begitu. Anak kecil kan, saudara? Oh, saya berkata berat rasanya. Masa berat? Iya, berat. Buat dia merasa bahwa kok kelihatannya nggak ada bedanya. Saya bilang memang berat rasanya. Lalu saya cerita dengan mereka. Nah, saudara, apa yang saya sampaikan ke mereka? Saya cerita tentang kenapa dari awal, apa yang Tuhan ajar dalam hidup saya, dididik seperti apa, dan akhirnya saya berkata begini. Aku ini belajar untuk gerak dengan Roh Kudus sejak tahun 92. Sebab di tahun itu Tuhan Roh Kudus mendatangi saya secara kasat mata. Dan sejak itu saya bisa rasa betul apa yang dia mau. Mau bergerak kemana, mau jalan kemana, dan sebagainya. Selama bertahun-tahun, itu menghasilkan sebuah pergaulan. Dan saya mengerti ada kekuatan tertentu ketika tiba-tiba dia berkata, aku mau kamu memimpin penyembahan. Itu selalu akan muncul sebuah manifestasi tertentu yang sangat kuat kalau dia mau sampai ke situ, saudara. Nah, bergaul dengan Roh Kudus itulah yang sebetulnya merupakan kunci kalau kita ingin jalan dalam kemurahan Tuhan dan dalam pengurapan serta anugerah kekuatannya. Karena banyak orang sebetulnya tidak peduli atau tidak terlalu ngerti soal ini. Nah, karena itu pada pagi hari ini, sambil nanti saya cerita lebih banyak lagi, saya ingin saudara mengerti akan beberapa dasar firman. Roh Kudus itu sesuatu pribadi dari Tritunggal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang diberikan kepada gerejanya bukan hanya untuk mengurapi kita. Bukan hanya untuk membuat kita berbahasa roh. Bukan hanya untuk membuat kita enak mimpin pujiannya. Bukan. Dia pribadi yang seharusnya dengan pribadi itulah kita bergaul hari demi hari, detik demi detik. Nanti ada saat-saatnya Yesus akan melawat kita. Tapi lebih banyak mungkin frekuensinya pada Roh Kudus yang jalan bersama dengan kita detik per detik dalam kehidupan kita. Nah, lihat Kejadian pasal yang ke-6 sekarang. Kita masih bicara tentang hal-hal yang berkisar tentang Nuh. Kejadian pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya,
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di muka bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Anda garis bawahi kata itu. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 3 saya akan ulang lagi. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tolong garis bawahi kata tinggal. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kata tinggal sebetulnya dari kata strife atau bergumul, bergulat. Alkitab berkata, rohku tidak akan selamanya bergulat, berantem dengan manusia. Karena manusia itu daging. Artinya, roh Tuhan itu sebetulnya memang punya kesabaran. Sampai kadang-kadang kita berkata, kapan dia menyerah dengan kita? Tapi tetap Alkitab berkata, ada batasannya. Dan Tuhan berkata, bahwa rohku tidak akan selama-lamanya bergulat dengan manusia, berjuang dengan manusia, berantem dengan manusia, karena manusia itu daging. Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita selalu ingin membawa kita kepada seluruh kebenaran, tapi daging kita selalu berontak dan selalu berkata tidak dengan yang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. Nah, setiap kali kita berontak, dia coba ingatkan, ditemplak lagi, diingatkan lagi, ditemplak lagi, diingatkan lagi. Tapi Tuhan berkata, rohku tidak akan selama-lamanya bergulat dengan manusia. Tidak akan terus-menerus bergulat dengan manusia. Karena ada titik di mana hatinya dibuat jadi begitu sakit, memedihkan hatinya, memilukan hatinya. Coba lihat Roma 8:14, saudara. Roma 8:14. Ada orang yang tidak pernah mau dipimpin Roh Tuhan. Ada orang yang pada akhirnya menyerah dengan apa yang dia mau. Alkitab berkata, Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Kata anak di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah anak laki-laki, dan digunakan kata huios yang artinya a mature son, atau anak laki-laki yang sudah dewasa. Yang menarik juga adalah kata dipimpin dari akar kata yang artinya intense conflict, sebuah konflik yang besarnya luar biasa. Jadi ini pengertiannya. Sebelum Roh Tuhan bisa memimpin kehidupan kita, ternyata ada proses konflik yang berat antara dia dengan daging kita. Nah, dengan pengertian, dengan firman, kerinduan untuk taat, akhirnya kita mau menyerah. Itu makin kita menyerah, makin kita dipimpin oleh dia. Begitu kepemimpinannya sangat dominan dalam kehidupan kita, itu yang tiba-tiba membuat kita disebut sebagai anak laki-laki dewasa dari Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, untuk mendewasakan kita, menyiapkan kita sebagai mempelai Kristus, tapi harus melewati sebuah intense konflik yang sangat berat sekali yang harus dilewati antara dia dengan daging kita. Kalau kita membangkang terus, kalau kita berontak terus, kalau tidak ada pengampunan terus,
kalau kecewa terus, kalau sakit hati terus menerus, akhirnya dia akan berkata, tidak selamanya loh, aku akan strive, bergulat terus dengan kamu. Ada tetap titik kesabaran Tuhan yang berkata, baik, aku sudah cukup untuk membawa kamu ke tempat yang aku mau. Sudah selesai, kita yang celaka, saudara. Jangan pernah berpikir kasih Tuhan itu kekal dalam pengertian akan terus nyabarin kita sampai detik terakhir. Ternyata belum tentu seperti itu. Dan ingat Alkitab berkata sebelum Tuhan datang keadaan kita seperti zaman Nuh. Maka demikian pada zaman Nuh itu Tuhan berkata, Rohku tidak akan terus menerus konflik, ribut, berantem dengan manusia. Dia juga akan melakukan hal yang sama. Sebab bagaimanapun saudara, ini yang Anda harus perhatikan, aneh sekali. Ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari tiga pribadi ini, sebetulnya orang semua berkata, Bapa yang luar biasa, betul. Yesus yang penuh kasih, betul. Tapi Roh Kudus ini sebetulnya spesial sekali. Tiga-tiganya sangat spesial. Roh Kudus itu ada yang beda. Di mana bedanya? Pembelaan Allah Bapa dan Yesus terhadap Holy Spirit ini super. Saya mau buktikan hari ini. Makanya kalau itu diberikan ke kita dan terus kita mengeraskan hati, terus kita melukai hatinya, hati-hati loh saudara. Sebab baik Bapa maupun Yesus pembelaannya super. Wah, ini luar biasa. Kalau Roh Kudus hebat terhadap Yesus dan Bapa. Tidak pernah Roh Kudus itu berkata gini, sembahlah aku. Selalu dia mengatakan, sembah Yesus. Dibawanya semua ke Yesus. Jemaat orang percaya dibawa semua ke Yesus. Dia cuma konsultan di belakang. Makanya dia berkata, Yesus berkata, minta kepada Bapa dalam namaku. Minta kepadaku dalam namaku. Tidak pernah dia berkata gini, mintalah ke Roh Kudus dalam namaku. Tidak. Roh Kudus untuk teman dialog, partner, konsultasi. Tapi minta harus ke Bapa dan ke Yesus. Jadi itu ada rule of the game-nya. Yang dibuka juga di Alkitab walaupun mungkin tidak utuh. Tapi kalau Anda cukup jeli, Anda bisa meraba sesuatu memang di situ terjadi. Nah, Bapak berkata begini, tidak selamanya ya, aku biarkan rohku bergulat terus dengan manusia. Kalau mereka akhirnya nurut terus, akan didewasakan lewat pekerjaan rohku. Tapi kalau kau mengeraskan hati terus, tidak selama-lamanya. Terutama ketika kita mulai memilukan hatinya. Nah, Pak, apakah betul pembelaannya sampai sehebat itu? Mari kita lihat kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. Kalau Anda baca ayat ini, saya pikir kalau tidak shock, saya nggak tahu lagi. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Itu Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, saudara, saling jaga, saling lengkapinya luar biasa. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, tetapi mereka memberontak dan mendukakan siapa? Roh Kudusnya. Alkitab berkata, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Nya itu siapa? Bapa. Nya itu yang Anda perhatikan. Hati-hati dengan si nya itu saudara. Oke? Yang bereaksi bukan Roh Kudus. Tapi nya itu yang bereaksi. Terusin. Maka ia itu siapa? Ia itu ya nya tadi itu saudara. Maka ia berubah. Menjadi apa? Musuh mereka. Dan ia sendiri, siapa ia? Ia itu ya nya itu yang punya roh itu. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Anda mau sekuat apa sih kalau Bapak di surga yang pegang kendali hidup matimu? Alkitab berkata,
berubah. Banyak orang nyanyi lagu Tuhan Yesus tidak berubah kan saudara? Ada waktunya Bapak berkata, memang Yesus tidak berubah, gua berubah. Jangan lu ngomong babe. Tidak ada babe kan? Musuhan kita sekarang. Jadi loh, Alkitab yang berkata, oh perjanjian lama Pak, robek kalau berani Alkitabmu. Kalau memang tidak berlaku lagi. Ayo. Jangan selalu abah, bapak. Tapi dia bilang, nggak ada abah-abahan, nggak ada babi-babian mulai hari ini. Aku berubah. Katanya kau tidak berubah. Yesus yang tidak berubah. Gua berubah, kata Bapak. Jadi apa kau? Musuhmu. Jadi bodoh semua kita saudara. Habis. Dia berubah jadi musuh mereka. Dan dia berdiri menentang mereka. Saudara bisa ngerti. Oh, kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus. Sweet. Manis. Nggak ada sakit hatinya juga dia sebetulnya. Sakit dalam pengertian disakiti bisa. Sakit dalam pengertian kau lukai hatinya bisa. Dengan tidak taat, dengan engkau terus memanjakan dagingmu, itu membuat dia duka begitu luar biasa. Sangat, saudara. Ya. Tapi kalau terus-terusan, yang sakit hati siapa? Bapak di surga. Itu nggak main-main, saudara. Wah, itu ngeri sekali. Ada banyak kesaksian yang tidak bisa saya ceritakanlah kepada saudara. Tapi saya ngalami banyak dalam hari-hari ini. Tapi yang saya mau katakan begini, saudara. Holy Spirit itu nice, sweet. Saya bisa nikmati saat-saat saya sendiri dengan Tuhan. Dia hadir begitu nyata. Dia ngajari firman. Dia bukain rahasia kebenarannya. Dalam kebaktian-kebaktian seperti ini dia bisa bawa begitu rupa dalam hadirat Tuhan. Orang bisa dicengkeram oleh atmosfernya. Dibawa ke Tuhan Yesus. Orang bisa dibuat getar oleh karena hadirat Tuhan yang begitu bisa mencengkeram. Bisa masuk sampai menggigit ke hati orang. Dan orang berkata, wow Tuhan di situ. Yang anak-anak berkata keren itu sebetulnya mereka ngerti ada Tuhan yang kena di hati mereka. Ada waktu-waktu di mana dia bisa bermain dan dia bisa menikmati semua, enjoy sekali. Luar biasa. Luar biasa. Tapi tidak berarti sikap yang begitu manis, begitu lembut, yang digambarkan seperti merpati itu. Sebab adanya yang punya roh itu. Dan itu Anda tidak boleh main-main. Sebetulnya ada kesaksian. Kemarin itu kami cukup tegang waktu awalnya itu. Karena banyak pendoa terima penglihatan. Kalau Anda baca di Yeskiel, itu keempat makhluk itu ya, kendaraan Allah itu akan dihadirkan. Dan waktu itu mulai ngomong begini nih. Waduh. Babe bisa datang ini, gawat, ini bisa ngeri sekali. Dan itu kalau Anda pernah ngalami dibawa Tuhan sampai ke situ ya, itu getarnya luar biasa. Cuma memang kemarin memang itu muncul sebagai tanda sebetulnya. Sehingga ketika Anda ingat saya panggil adik-adik saya itu karena klekin begitu. Kalau Anda bisa lihat di alam roh itu seperti puting beliung di atas sana. Kuat dalam alam roh itu. Itu luar biasa. Belum pernah kami dibawa dalam pengalaman seperti yang tadi malam itu. Kekuatannya digabung. Itu luar biasa. Itu kerjaan Roh Kudus semua. Yang instruksi ke saya, ayo sekarang waktunya. Mesti begini, mesti begini. Yang menggerakkan tiap hamba Tuhan begini, begini. Semua Roh Kudus. Sweet. Sabar, sabar banget. Seperti seorang ibu yang sempurna bagi anak-anaknya. Sabarnya luar biasa. Tapi kalau kita ini terus kurang ajar terus, singa itu saudara yang berurusan dengan Anda. Makanya sebaik-baiknya dia dengan kita, rasa hormat dan respek kita tidak boleh hilang. Nanti saudara, ya bisa berubah.
Alkitab yang berkata maka dia berubah. Dan dia berubah jadi musuh. Dan dia menentang kita. Kalau Tuhan sudah menentang saudara, mau ngapain? Sebab hidup mati di tangan dia. Lihat dari sisi Bapa. Sampai begitu hebat. Oke? Lihat perkataan Yesus. Markus pasal 3. Markus pasal yang ketiga. Ayat 28, 29, 30. Markus 3 ayat 28, 29 dan ayat yang ke-30. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus pernah disalah mengerti. Ketika para muridnya teriak, hantu, hantu. Dia bilang, ngawur, bukan hantu, kebalik. Tuhan, bukan hantu, katanya gitu. Gak apa-apa. Ya oke saja. Jadi hujat banyak orang, dia berkata, tetap ada pengampunan. Tapi kalau orang menghujat Roh Kudus, itu dosa kekal. Artinya tidak ada lagi yang bisa untuk menebus saudara kan. Lihat dari sisi pembelaannya ini. Dari Allah Bapa, dari Allah Putra, pembelaannya luar biasa. Roh Kudusnya tidak akan sampai sakit hati, kepahitan, tidak akan. Dia kesakitan karena kita sakiti, iya. Tapi yang sakit hati, Bapa yang di surga. Dan berapa banyak kita, dengan sikap kita, dengan hati kita, dengan kejahatan kita tidak pernah mau hidup dipimpin oleh roh itu sendiri. Dan kita terlalu terbiasa sih bahasa roh, Tuhan berkata, ini berkata. Bagus sih. Tapi tetap Anda dan saya harus menunjukkan respek dan hormat kepada Roh Kudus itu. Amen, saudara. Jangan sampai kehilangan respekmu. Jangan sampai kehilangan rasa hormatmu. Harus ada dalam hidup kita. Amen. Roh Kudus itu ingin semua kita bisa bergaul dengan dia. Holy Spirit sangat mau setiap kali kita bisa bicara dengan dia. Merangkul kita, membawa kita dalam pendewasaan. Tapi ingat hari-hari ini, dan mulai hari-hari ini, dia akan menyatakan kerajaannya di tengah-tengah kita. Dan itu membutuhkan sebuah protokoler hati yang benar di hadapan Tuhan. Lihat lagi ayat yang terakhir. Efesus. Efesus. Pasal yang keempat. Lihat 29, 30 dan 31. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Heran? Kenapa bukan hanya Roh Kudus, tapi Roh Kudus Allah? Karena faktor kata di paling belakang menunjuk pada Bapa sendiri. Karena faktor Bapa itulah. Paulus mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah.
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan dia tegaskan, dia berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan ternyata yang paling membuat dia duka yang namanya di daftar pertama itu kepahitan. Kalau pahit terus hatimu, saudara, itu mulai mendukakan dia. Kalau terus didukakan. Nah, ini saya beritahu. Ini pekerjaan roh itu begini. Roh Kudus itu kalau hadir, melawat rame. Seperti peristiwa loteng Yerusalem. Suara angin, lidah api, semua orang lihat di Yerusalem, geger, ada apa? Ya tak? Tadi malam, roh Tuhan kerja, wah, rame betul. Tapi kalau dia didukakan, dia kalau meninggalkan kita, pelan-pelan. Dia bukan seperti ibu-ibu yang ngambek. Ini sudah, kalau begini, gue pergi, minggat. Biar banting pintu, ambil duit dulu, pergi. Bukan, sambil teriak-teriak jalan. Suami gak benar begini, gua minggat ini sekarang, gua minggat ini. Itu kalau ibu-ibu gak benar minggat, saudara, kabur dari rumah. Nah begitu tuh, se-RT bingung semua. Oh bu itu kabur, teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Roh Kudus itu kadang-kadang, maaf nih saudara ya, mirip suami. Kalau meninggalkan keluarga, diam-diam. Kalau suami tujuannya kurang baik, dia memang seorang yang, menurut saya, gentleman. Dia tidak ingin mempermalukan. Pelan-pelan. Simpson, Alkitab berkata, dia tidak tahu roh Tuhan telah undur daripadanya. Dia nggak tahu. Saul juga nggak tahu roh Tuhan sudah undur daripadanya. Tahu-tahu jatuh aja. Nggak pernah rame-rame. Dia kalau ninggalkan kita nggak pernah bawa perkakasnya, panci dibawa, ember dibawa, kompor gas dibawa, nggak pernah. Lemari pakaian dibawa, cerai gitu, perlu bawain gitu nggak. Dia datang rame. Selalu kalau datang dia rame. Semua orang tahu. Begitu Samuel jadi nabi, dari kecil Alkitab berkata, maka tahulah orang. Tuhan angkat dia sebagai nabi. Semua langsung tahu. Tapi ketika dia mulai mundur, itu biasanya ketika saudara mendukakan dia, dia tahu diri. Dia bilang oke. Jadi kecil lagi, dukakan lagi, dia bilang, oke, aku mundur. Sudah diam, sakiti hatinya, terus. Dia hanya berkata, ya aku sakit, tapi aku mengasihi engkau. Aku sakit, tapi aku mengasihi engkau. Tapi ingat, Bapa, Putra, Roh Kudus ini kan satu. Sakitnya dia, sakitnya mereka. Nah, kalau yang itu sakit, yang Roh Kudus tidak akan sakit hati. Bapak yang suka sakit hati. Menyakiti hatiku. Membuat aku cemburu. Berubah. Ada berubah gawat. Kamu yang tidak berubah. Dia berkata, Yesus yang tidak berubah. Aku berubah setiap saat katanya. Jadi apa? Seperti yang aku mau jadi. Kita bisa ngapain? Protes. Silahkan. Tidak ada Mahkamah Agung di atasnya Bapak di surga. Nggak ada. Lawyer paling top cuma satu, Yesus. Yang lain kan pendoa syafaat yang meratapi nasib dan hidupmu itu, saudara. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan maunya Tuhan juga. Teriak-teriak, mengklaim. Dan nggak jadi apa-apa. Bapak berkata, kalah kasusnya. Lihatlah dulu kalau orang Kristen waktu pemilu kan, Tuhan jadikan ini presiden, Tuhan presiden dalam nama Yesus, tanggingi semua. Oh ini tak tengking nih biar dimatikan orang ini, mati semua, tidak ada calon lain. Tengkingi sampai 40 hari.
kasusnya kalah, tidak jadi apa-apa, saudara. Lo ya tak? Terus berkata kalau pendoa pintar, oh belum waktunya. Mungkin 3001 baru kejadian. Good night, saudara. Seringkali kita ini terlalu berpolitik pakai doa, itu masalahnya. Jadi mau jadi pengacara, lawyer yang baik, tidak bagus ternyata, punya interest di belakangnya. Siapa tahu dia jadi presiden, gua jadi pendoa istana, hal keren, nunut kemuliaannya orang lain. Ikut memakan uang negara, akhirnya jadi koruptor juga. Masa doa syafaat kok budgetnya setahun 30 miliar? Untuk apa itu? Oh, perlu. Kita harus berdoa dari bulan untuk mendoakan bumi. Maka kami jadi astronot semua. My goodness. Bisa. Kalau Anda mau cari budget besar, berdoalah di bulan supaya bisa Huria Santa, seluruh bumi penuh kemuliaannya. So anyway, jangan pernah sakiti hatinya dengan tidak mengeraskan hati. Kalau Anda bisa pegang ini sebagai pria, sebagai suami, saudara akan melihat itu. Hidup orang-orang sekitarmu juga akan sangat ingin kenal dengan pribadi di mana Anda juga bergaul. Dan ketika mereka semua bisa mengerti dan bergaul dengan Roh Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Ada begitu banyak yang akan Tuhan ungkapkan dan singkapkan dalam hidup kita. Amen, saudara. Saya berdoa Tuhan dalam anugerahnya yang besar akan memampukan kita bergaul dengan Roh Kudus. Tutup Alkitabmu, mari kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian menyenangkanmu. Dan katakan hanya itu kerinduanku.